Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Ingin Husnia, NIM 857612546, akan mensimulasikan pembelajaran terpadu kelas 4 SD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat semua ya. Nah, hari ini hari apa ya? Ya, hari Kamis, tanggal berapa? Tanggal 5. Nah, sebelum mulai pembelajaran, kita absen dulu ya. Kira-kira apakah ada yang tidak berangkat hari ini? Wah, ternyata berangkat semua ya. Alhamdulillah. Seperti biasa, sebelum mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Karena ini tanggal 5, jadi untuk yang memimpin doa, anak yang nomor urut absennya nomor 5. Doa selesai. Supaya belajar lebih semangat, ayo kita nyanyikan lagu nasional bersama-sama. Kali ini kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Wah, hebat! Ternyata sudah pada hafal semua ya lagu Indonesia Raya. Nah, ada yang tahu materi apa yang akan kita pelajari hari ini? Iya, yaitu tema 1. Indahnya kebersamaan, subtema 1, keragaman budaya bangsaku. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu 1. Setelah membaca teks tentang keragaman budaya, siswa mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf dari teks tersebut dengan mandiri. 2. Setelah melakukan wawancara sederhana, siswa mampu menyebutkan keragaman budaya, etnis, dan agama dari teman-teman di kelas sebagai identitas bangsa Indonesia dengan lengkap. 3. Setelah eksplorasi, siswa mampu menjelaskan cara menghasilkan bunyi dari beragam benda di sekitar dengan lengkap. Gagasan pokok. Apa sih gagasan pokok itu? Gagasan pokok adalah ide utama yang ingin disampaikan oleh penulis dalam sebuah paragraf. Gagasan pokok berfungsi sebagai inti atau tema dari paragraf tersebut. Nah, gagasan pokok dapat ditemukan dengan mencari kalimat utama dalam paragraf yang seringkali berisi ide yang paling penting. Setelah gagasan pokok ada gagasan pendukung. Nah, gagasan pendukung itu adalah ide-ide tambahan yang menjelaskan, memperkuat atau memberikan bukti untuk mendukung gagasan pokok. Nah, cara menentukan gagasan pokok dan pendukung. Baca dan pahami isi paragraf, tentukan kalimat utama yang berisi gagasan pokok, cari kalimat-kalimat lain yang menjelaskan atau mendukung gagasan pokok ya, atau gagasan pendukungnya. Nah, selanjutnya ada keragaman budaya, etnis, dan agama. Nah, Indonesia memiliki ratusan suku bangsa dengan budaya yang khas dan unik. Juga keragaman etnis dengan bahasa, tradisi, dan cara hidup yang berbeda-beda dan toleransi antar umat beragama. Ya, keragaman budaya. Tuh. Terus cara menghasilkan bunyi. Selanjutnya itu ada cara menghasilkan bunyi dari beragam benda di sekitar. Nah, beragam benda di sekitar kita dapat menghasilkan bunyi melalui berbagai cara. Umumnya, bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar seperti memetik senar gitar, membentuk dua benda, atau meniup tabung. Nah, mari kita bikin kelompok ya. Nah, Ibu sudah membuat kelompok. Setiap masing-masing kelompok untuk
melakukan wawancara, kemudian ceritakan satu suku yang kalian ketahui ya. Setelah itu, lakukan wawancara paling sedikit 5 teman di kelas atau lintas kelas ya. Kemudian hasil wawancara dituangkan dalam tabel pada buku siswa halaman 8. Nah, selanjutnya masing-masing kelompok untuk mencari beragam bunyi, entah itu dari bunyi apa yang biasanya kalian bunyikan ya. Ini mengetuk meja ya. Iya, mengetuk meja juga ada bunyinya, tuk gitu. Dan lain sebagainya ya. Nah, setelah itu kita gabungkan temuan bunyi tadi ya dari masing-masing kelompok untuk dimainkan menjadi alat musik secara bersama-sama. Nah, sekarang buka buku kalian, kemudian tuliskan hasil pengamatan kalian tadi di buku masing-masing dengan kriteria: 1. Penyajian gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam peta pikiran. 2. Informasi tentang keragaman budaya, etnis, dan agama. 3. Laporan pengamatan cara menghasilkan bunyi. Nah, kemudian tuliskan dengan rapih dengan kosakata yang baku dan mudah dimengerti. Nah, sekarang Ibu akan bertanya ya, apa saja yang telah kalian pahami? Apa? Iya, tentang etnis, budaya, agama ya, sama bunyi. Indonesia itu banyak sekali budayanya ya, dari berbagai bangsa, dari Sabang sampai Merauke ya. Jadi bahasanya itu banyak bahasa daerahnya, tapi kita dipersatukan dalam satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Iya. Dan apakah ada yang belum paham? Iya, hebat, alhamdulillah sudah paham semua ya. Nah, sekarang Bu Guru akan memberikan tugas rumah untuk mencari sifat-sifat bunyi yang ada di sekitar rumah. Nah, setelah itu kalian tulis pada buku halaman 14-15. Nah, oke, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita baca doa terlebih dahulu. Selesai. Cukup sekian pelajaran hari ini ya. Oke, Bu Guru mengucapkan terima kasih kepada semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.